Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan subtema penjelasan apa yang didapat dari acara launching program bantuan mahasiswa wirausaha 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wani Septiana dengan NPM A1J021030 Prodi Pendidikan Nonformal kelas 3B. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan BMW. Jadi, tujuan BMW yaitu untuk menumbuhkan wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan mengedepankan iptek. Selain itu juga ada beberapa upaya yang disediakan oleh UNIP. Yang pertama, akademik atau MKU kewirausahaan. Yang kedua, pelatihan dan workshop kewirausahaan mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, kewirausahaan dikti dan program P2MW, IWDM, KIM Expos. Yang keempat, pameran kewirausahaan atau hasil program kewirausahaan UNIP. Yang kelima, inkubator bisnis teknologi. Yang keenam, pembentukan HIPMI PT. Dan yang terakhir, bantuan modal senilai 1 miliar. Dan untuk timeline BMW sendiri, yang pertama itu adalah penilaian proposal, yang kedua desk evaluation, yang ketiga pemaparan bagi yang lulus seleksi, yang keempat kontrak dan pelaksanaan, yang kelima monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir pameran kewirausahaan. Nah, untuk ketentuan dari program BMW ini sendiri ada 8 ketentuan guys. Yang pertama yaitu pengusulan berupa kelompok beranggota 3-5 mahasiswa aktif program S1 dan D3. Yang kedua, setiap kelompok dibimbing oleh 1 orang dosen. Yang ketiga, setiap pengusul telah mengikuti MKU kewirausahaan. Yang keempat, pengusul tidak sedang menerima hibah dan bantuan kewirausahaan dari instansi lain. Yang kelima, diutamakan bagi usaha yang telah bekerja. Yang keenam, bantuan yang diusulkan maksimal senilai 15 juta per kelompok. Yang ketujuh, proposal diterima paling lambat 19 September 2022. Dan yang terakhir, kelompok penerima bantuan bersedia menerima sanksi jika tidak memenuhi seleksi kewajiban yang ditentukan. Nah, selain itu juga guys, ada pemateri yaitu Dr. Tri Siwi Agustina SEMSI yang menjelaskan tentang kewirausahaan atau launching BMW yang akan kita adakan ini loh guys. Nah, untuk topik dan training of the trainingnya di sini Dokter atau Ibu Tri menjelaskan ada 4 nih guys. Yang pertama yaitu tipe mahasiswa, program mahasiswa wirausaha. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, kategori starting point usaha mahasiswa. Dan yang terakhir, aspek pendukung. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk tipe mahasiswa program mahasiswa wirausaha itu terdiri dari 4 tipe nih guys. Yang pertama yaitu tipe mampu dan tidak mau. Nah, ini biasanya buat tipe-tipe orang yang malas nih guys. Yang kedua, tidak mampu dan mau namun memiliki kepercayaan diri. Jadi di sini dia tidak mampu tapi dia percaya diri bahwa dia bisa. Yang ketiga, mampu dan tidak mau atau merasa tidak amannya. Ini biasanya buat orang-orang yang udah merasa dirinya di atas. Yang terakhir, mampu dan mau, memiliki percaya diri. Nah, selanjutnya jenis usaha yang akan dijalankan. Kira-kira apa saja sih guys yang menjadi usaha dari wirausahawan? Nah, di sini aku udah menyediakan 3 contoh, yang dimana yang gambar pertama itu adalah
usaha keripik atau membuat keripik, yang kedua itu usaha donat, yang ketiga itu membuat sampo dari kelapa. Selanjutnya kalau untuk kategori starting point usaha mahasiswa itu ada 6 guys. Yang pertama yaitu evaluating atau penilaian akhir, yang kedua sustaining atau faktor pendukung, yang ketiga evaluating atau penilaian awal, yang keempat actuating atau pelaksanaan atau pergerakan, yang kelima formulating atau formula, dan yang terakhir envisioning atau kemampuan menggambarkan. Nah, untuk envisioning ini sendiri, seorang wirausahawan itu harus memiliki empati, memiliki definisi, ide, prototipe, dan teks. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk faktor pendukung. Jadi guys, untuk faktor pendukungnya ini ya pastinya harus ada mahasiswa atau yang akan melaksanakannya. Yang kedua itu harus ada pengetahuan. Kenapa? Karena jika mahasiswa tersebut mau tapi tidak berpengetahuan, itu untuk apa guys? Selanjutnya yang ketiga itu bahan dan alat. Nah, ini juga salah satu yang sangat penting dibutuhkan. Kenapa? Karena jika tidak ada bahan atau alat, bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu usaha ini? Dan yang terakhir pastinya adalah pembimbing, karena kita sangat membutuhkan bantuan seorang pembimbing untuk menyelesaikan suatu wirausahawan atau suatu program tersebut. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.